Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-99 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Bambang Hermanto sebagai Gajah Pagon, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe adalah seorang pendekar tangguh. Dia juga seorang panglima perang Prabu Kertanegara yang sekarang menjadi pendekar andalan Dyah Sanggrama Wijaya. Hampir semua pendekar tingkat tinggi tahu siapa Rangga Lawe dan kenal apa saja ilmu yang dikuasainya. Sekarang putra Adipati Sumenep itu sudah menyiapkan jurusnya yang terkenal dengan sebutan jurus Segara Murug atau lautan yang bernyala-nyala. Gadis pendekar yang menjadi lawan tandingnya agak gugup begitu melihat laki-laki perkasa itu memasang jurus mautnya. Aneh sekali pembukaan jurus laki-laki ini. Kedua kakinya seperti terpancang ke dalam tanah, dan kedua lengannya bergetar hebat. Tapi aku tak boleh mundur setapak. Akan kuhadapi orang ini dengan lengan 1000. Gadis itu dengan beringas menyerbu ke arah Rangga Lawe yang sudah menunggu dengan jurus-jurus mautnya. Pertarungan sengit segera terjadi. Rangga Lawe nampak lebih banyak bertahan, tapi dia seperti mengeluarkan suatu kekuatan dahsyat dari dalam tubuhnya. Beberapa kali serangan gadis itu kandas oleh kekuatan itu yang makin lama makin dahsyat. Mendadak, telapak tangan Rangga Lawe seperti berasap. Demikian pula dari ubun-ubunnya muncul uap putih yang segera menyebarkan hawa panas. Gadis itu menjadi pelingsatan. Dia sempat menjerit sambil berlompatan ke sana kemari untuk menghindari sambaran hawa panas. Bagaimana sekarang? Apakah masih akan dilanjutkan lagi pertarungan ini? Kau menggunakan ilmu iblis. Aku hanya tidak ingin dikalahkan seorang gadis. Kali ini keinginanmu terkabul. Tapi jangan harap akan terulang lagi kelak kemudian hari. Suatu ketika, aku pasti akan membunuhmu, menebas batang lehermu, dan memancangkannya di atas tonggak bambu. Kurang ajar. Berani sekali kau menghina Gusti Rangga Lawe dengan kata-kata seperti itu. Akan kuremas mulutmu yang kotor itu. Tunggu. Jangan, Gajah Pagon. Mulutnya kotor sekali, Gusti. Serahkan soal ini kepadaku. Baik, Gusti. Nah, apa maumu sekarang? Mengapa kau bertanya apa maumu? Iya, apa maumu? Kau sudah memenangkan pertarungan ini, dan kau bebas melakukan apa saja terhadapku. Dengar. Kulihat kau masih sangat muda. Aku tidak tahu kau berasal dari mana. Siapa namamu? Dan siapa orang tuamu? Tapi aku mendapat kesan bahwa sebenarnya kau gadis yang baik. Kau bisa menjadi seorang perawan yang manis dan baik. Aku tidak butuh sanjungan dan pujian dari bekas tikus piaraan Kertanegara. Ya. Aku yakin kau pasti mempunyai alasan mengapa membenci bekas pembesar-pembesar istana Singasari. Tapi sudahlah. Itu urusanmu. Aku tidak ada hak ikut campur urusan pribadi orang. Tapi bahwa kami telah sakit hati karena kata-katamu, makian-makianmu, dan sikapmu yang sangat kurang ajar dan tidak sopan itu. Tentulah cukup wajar, bukan? Dan kami tidak akan menuntut sesuatu, karena kami tahu bahwa kau hanyalah seorang gadis.
Kami hanya ingin mendengar kau minta maaf atas kelakuanmu itu. Dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Minta maaf? Hah, aku tidak sudi. Minta maaf adalah jalan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Aku tidak merasa punya salah pada kalian. Apa gunanya minta maaf? Hei, perempuan gendeng. Jangan membuat Gusti Ranggalawi hilang kesabaran. Kau bisa sangat menyesal nanti. Heh, Gajah Edan. Sekalipun hanya seorang perempuan, aku bukanlah pengecut. Aku sanggup bertempur sampai mati. Sampai tulang-tulangku remuk. Sampai darahku berceceran di atas rumput-rumput kering ini. Ayolah Gajah Edan, majulah. Jangan hanya main gertak dan menyumbar mulut tidak karuan begitu. Kurang ajar. Gajah Pagon, tunggu. Gajah Pagon, kau terluka? Tidak terlalu parah, Gusti. Biar saya bunuh gadis berandalan itu. Jangan Gajah Pagon. Kau sedang terluka sekarang ini. Biar aku yang menghadapinya. Kau benar-benar tidak bisa dibawa bersahabat. Bahkan kau hampir saja membunuh Gajah Pagon, anak buahku. Siapa yang sudi bersahabat dengan kalian? Baik. Karena kau memaksa juga, aku terpaksa menggunakan jalan paling jelek. Kalau perlu aku akan membunuhmu di tempat ini juga. Nah, bersiaplah kau. Ranggalawe lalu mencabut sebilah keris yang terselip di pinggangnya. Keris Megalamat menyinarkan pamor kebiru-biruan ketika sudah keluar dari warangkanya. Gadis itu memang bukan tandingan pendekar tangguh dan berpengalaman seperti Ranggalawe. Nampak dia hanya mampu melompat ataupun menghindari serangan Ranggalawe yang datang bagaikan banjir bandang. Lama-kelamaan gadis itu mulai lelah. Tenaganya terkuras habis hanya dalam 10 jurus. Tapi dia benar-benar sudah sangat nekat. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Bahkan suatu saat, gadis itu sempat hampir memotong lengan Ranggalawe ketika lawannya itu agak mengendorkan serangannya. Ranggalawe nampak sangat marah. Gadis itu semakin kerepotan. Akhirnya dia terpojok di depan sebuah tonjolan batu padas. Dan pada saat keadaan gadis itu sangat gawat, mendadak sebuah bayangan melayang ringan ke arah mereka. Ada seorang pahlawan kesiangan rupanya. Ampun Gusti, hamba bukanlah seorang pahlawan. Siapa kau? Dan mengapa berani turun ke gelanggang di mana Ranggalawe sedang bertarung? Apakah kau sanak keluarga gadis kurang ajar itu? Ampun Gusti, dia bukanlah sanak ataupun kadang hamba. Kau kenal orang ini, Gajah Pagon? Oh, belum Gusti. Hamba belum mengenalnya. Dengar. Gadis itu sudah berlaku kurang ajar kepadaku. Bahkan dia sudah berani melukai salah seorang anak buahku yang terbaik. Karena itu dia patut mendapat hukuman yang setimpal. Ampun Gusti, maafkanlah gadis itu. Tidak pada tempatnya kalau sampai Gusti membunuh seorang gadis yang sama sekali bukan tandingan Gusti. Sebentar,
Aku seperti pernah melihatmu. Tapi di mana? Aku lupa. Mungkin Gusti sudah lupa pada hamba. Tapi hamba tetap bisa mengingat siapa Gusti. Ya, walaupun baru pertama kali hamba berjumpa dengan Gusti. Begitu hamba melihat keris yang Gusti genggam itu mengeluarkan cahaya kebiru-biruan, hamba semakin yakin bahwa Gusti adalah Gusti Ranggalawe. Siapa kau ini? Hamba Arya Kamandanu. Hamba putra Empu Hanggareksa. Desa Kurawan adalah tempat tinggal hamba, Gusti. Oh, iya. Iya. Semuanya menjadi terang kembali sekarang. Aku baru ingat. Aku pernah melihatmu di Desa Kurawan beberapa waktu yang lalu. Hamba mohon Gusti Ranggalawe sudi memaafkan kekurang ajaran gadis itu. Hei, pemuda jelek. Kau tidak perlu merintih-rintih minta maaf atas kesalahan orang lain. Kalau mau, aku sendiri bisa langsung minta maaf pada Cecung Singasari itu. Tapi aku masih punya harga diri untuk merendah di bawah manusia-manusia busuk macam mereka ini. Apa yang kau bilang? Perempuan itu? Gajah Pagon, biarkan saja dia. Aku masih belum puas atas kejadian ini. Aku masih mengharapkan lain kali kita akan bertemu lagi. Hei, Ranggalawe! Iya! Hei! Benar-benar gila perempuan liar. Berandalan. Sudahlah. Biarkan dia pergi. Sebenarnya aku pun enggan berurusan dengan gadis yang masih bau kencur itu. Sebenarnya, hendak pergi kemanakah Gusti Ranggalawe? Aku ingin berbicara denganmu, Arya Kamandanu. Marilah, kita mencari tempat yang lebih nyaman untuk berbincang-bincang. Mari Gusti, silakan. Mereka bertiga lalu berkuda menuju arah Candi Palah Panataran. Jalanan yang mereka lewati menjadi agak lebar ketika sudah mendekati candi tersebut. Jalanan itu penuh batu-batuan yang letaknya tidak beraturan. Setelah menampatkan kudanya masing-masing di bawah pohon waru yang tumbuh di halaman candi, mereka bertiga segera menuju ke ruangan candi. Jadi Gusti Ranggalawe dan Kakang Gajah Pagon bermaksud pergi ke kota Kediri? Iya. Aku mengemban tugas dari Gusti Sanggrama Wijaya. Gusti Sanggrama Wijaya? Hamba pernah mendengar berita dari mulut ke mulut bahwa beliau terpaksa hidup dalam pengasingan. Apakah benar demikian, Gusti? Benar, Kamandanu. Semenjak Sang Prabu Kertanegara wafat dan Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, Gusti Sanggrama Wijaya terpaksa hidup dalam pelarian. Oh, kasihan sekali beliau. Tentunya beliau sangat menderita dan prihatin. Itu sudah biasa, Kamandanu. Orang kalah perang hanya ada 3 kemungkinan. Mati, menjadi tawanan perang, atau menjadi pelarian seumur hidup. Tapi beliau tidak sendirian. Masih ada sekitar 40 orang prajurit yang ikut serta dalam pelarian itu. Dan ketiga orang istrinya yang setia pun ikut mendampingi beliau. Kami semua akhirnya tiba di Sumenep dan ikut menumpang hidup bersama Ayahanda Banyakwida. Iya, suatu kisah lakon kehidupan manusia. Memang sangat unik dan menarik untuk disimak. Kau benar, Kamandanu. Tidak jarang terjadi kehidupan orang besar pada akhirnya harus mengalami hal-hal yang sangat pahit. Setelah pamornya turun, namanya tidak percaya lagi, mereka dibuang. Atau, ya, ditawan seumur hidup, atau dikucilkan begitu. Apakah Gusti Ranggalawe hendak mengatakan bahwa Kediri akan tegak selamanya dan Gusti Sanggrama Wijaya akan menjadi akhir dari segala kebesaran Singasari? Oh, tidak, Kamandanu. Justru saya melihat Gusti Sanggrama Wijaya merupakan awal dari suatu tatanan masyarakat yang jauh lebih mapan, lebih megah, dan lebih perkasa. Apa maksud Gusti Ranggalawe? Apa yang kuduga ini belum tentu benar, tapi ada kemungkinan tidak keliru. Gusti Sanggrama Wijaya adalah contoh dari sosok manusia pemimpin yang pintar, adil, dan bijak. Di samping itu beliau adalah juga seorang pemberani dan bisa dipegang teguh kata-katanya. Beliau tidak pernah ingkar janji dan selalu bekerja dengan cepat, tapi juga cermat. Itulah sebabnya kami, para bawahannya, tidak ragu-ragu lagi mengabdi kepada beliau dan selalu taat menjalankan segala perintah beliau.
Apakah beliau tengah merencanakan sesuatu? Ya, sesuatu yang besar. Apakah ada hubungannya dengan kepergian Gusti Ranggalawe ke Kediri sekarang ini? Aku tidak tahu persis, Kamandanu. Aku ke Kediri. Sekarang ini pun mengemban tugas dari Gusti Sanggrama Wijaya. Aku harus menghadap Jayakatwang untuk menyampaikan sepucuk surat ini. Sekarang aku ingin tahu tentang dirimu, Kamandanu. Apakah kau sudah memiliki rencana untuk hidupmu kelak di masa depan? Tidak, Gusti. Hamba belum mempunyai rencana apa-apa. Hamba masih lontang-lantung. Kesana kemari tak punya tujuan yang pasti. Kalau begitu, aku ingin menawarkan sesuatu. Barangkali kau setuju. Apakah itu, Gusti? Gusti Sanggrama Wijaya sangat membutuhkan pemuda-pemuda seperti kau, Kamandanu. Pemuda pendekar yang tangguh, berani dan jujur. Bagaimana, Kamandanu? Kalau kau ikut denganku, nanti kau akan kubawa menghadap beliau. Kau pasti akan mendapat tempat atau pekerjaan yang sesuai untukmu. Terima kasih, Gusti. Tapi maafkan hamba. Untuk saat seperti sekarang ini, hamba terpaksa belum bisa menerima tawaran baik Gusti Ranggalawe. Mengapa? Kau harus mempersiapkan masa depanmu sendiri, Kamandanu. Kulihat kau mempunyai kemampuan ulah kanuragan yang cukup bagus. Kau bisa menggunakan kemampuan itu untuk meraih kehidupan yang layak di masa depan nanti. Maaf, Gusti. Bukan berarti hamba tidak menghargai tawaran Gusti. Tapi pikiran hamba sedang kacau sekarang ini. Sepertinya kau sedang mempunyai masalah pribadi yang cukup berat, Kamandanu. Apa benar begitu? Iya, Gusti. Tapi maaf, hamba tidak bisa menceritakannya pada Gusti. Ya, aku tahu. Nah, kalau begitu kita berpisah sampai di sini, Kamandanu. Aku dan Gajah Pagon harus segera tiba di kota Kediri sebelum fajar menyingsing besok. Iya. Silakan, Gusti. Selamat jalan. Ayo, Gajah Pagon. Bagaimana lukamu itu? Apa masih terasa sakit? Tidak, Gusti. Rasanya hamba masih kuat berkuda ke kota Kediri tanpa berhenti malam ini. Bagus. Kalau begitu mari kita berangkat. Tak baik membuang-buang waktu percuma di tengah jalan. Ranggalawe dan Gajah Pagon segera melangkah ke arah kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian, 2 ekor hewan perkasa itu sudah melompat kabur. Sesaat Arya Kamandanu memandangi 2 ekor kuda yang berlari berkejaran menuju arah kota Kediri. Setelah 2 ekor kuda itu lenyap di balik gundukan bukit kapur yang memutih, ke arah desa Kurawan. Senja telah mulai kemerah-merahan, dan dari jauh nampak puncak Gunung Kelut seperti disepuh dengan warna keemasan. Mendadak, Arya Kamandanu menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Kuda itu meringkik keras dan segera menghentikan larinya yang bagaikan terbang rendah. Hei, mengapa kau menghadang di tengah jalan? Bukankah kau gadis yang tadi bertarung dengan Gusti Ranggalawe? Barangkali kau ingin mengajakku minum secangkir tuak? Atau kau menginginkan yang lain? Katakanlah. Gadis aneh itu tidak menjawab. Dia hanya mendengus, lalu segera membalikkan kudanya. Hei, tunggu! Mau kemana kau? Tunggu! Aneh sekali gadis itu. Dandanannya begitu liar, seperti seorang pengembara yang tidak begitu genap lagi jalan pikirannya. Aku penasaran. Yang kini sudah nampak beberapa puluh langkah di depannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat menikmati. Arya Kamandanu memacu kudanya menuju arah desa Kurawan. Di tengah jalan, dia dihadang oleh gadis berandalan yang baru saja dikenalnya. Mendadak gadis itu membalikkan kudanya dan pergi begitu saja. Arya Kamandanu tak tahu apa maksud gadis aneh itu. Apa maksudnya gadis itu? Tadi dia menghadang di tengah jalan. Sekarang tiba-tiba dia pergi begitu saja. Aku jadi penasaran. Biar, akan kuikuti dia. Sebentar kemudian, Arya Kamandanu telah dapat menyusul gadis yang dikejarnya. Jarak mereka tinggal beberapa puluh langkah lagi.
Pemuda gemblung, mengapa kau menyusul aku? Apa kau tidak punya pekerjaan yang lebih pantas selain mengubur-ngubur seorang gadis? Tunggu dulu. Akulah yang seharusnya bertanya padamu. Mengapa kau tadi menghadangku di jalan? Apakah ada sesuatu yang ingin kau lakukan terhadapku? Sudahlah. Aku sudah melupakannya. Pergilah. Dan jangan lagi mengikuti aku. Kau ini aneh sekali. Caramu berpakaian juga sangat aneh. Kau cukup cantik. Tapi tingkah lakumu yang liar dan berandalan itu membuat separuh dari kecantikanmu lenyap. Hei, aku tidak ingin kau nilai dengan caramu yang kampungan itu. Pergilah. Aku akan pergi setelah aku tahu apa maksudmu menghadang jalanku tadi. Lupakan itu. Awas! Jangan mengikuti aku lagi. Hiyalah! Hiya! Hei, tunggu! Tunggu dulu! Kemanapun kau pergi, aku akan mengikuti. Bukan salahku. Kaulah yang membuat aku penasaran. Kemana lenyapnya gadis itu tadi? Tiba-tiba saja dia hilang di sekitar tempat ini. Aku tahu. Pasti ada sebuah jalan tembus di depan itu. Baik, akan kulacak jejaknya. Aku yakin bisa menemukan tempat persembunyiannya. Arya Kamandanu segera turun dari kudanya. Setelah menampatkan kuda itu di sebuah pohon besar, dia pun segera melangkah ke arah bukit-bukit batu di depannya. Arya Kamandanu terus melangkah bagaikan kucing mengintai seekor tikus. Beberapa celah dinding batu telah dilaluinya, dan dia semakin jauh masuk ke dalam lorong-lorong bukit batu yang belum pernah dikenalnya. Kau bersembunyi di tempat ini rupanya. Mengapa kau tiba-tiba menyerangku? Mengapa kau masih juga mengikuti aku? Kau ternyata seorang pemuda yang bandel. Kau keras kepala. Dan karena itu, kau akan memungut upahnya. Tunggu! Kamandanu menjadi gugup. Gadis liar itu terus menyerbu dengan gencar. Gerakannya sangat lincah. Kadangkala dia melompat ke dinding batu, lalu kembali menyerang sambil menjejakkan kedua belah kakinya ke dinding-dinding batu. Karena merasa terdesak, Arya Kamandanu terpaksa menggunakan aji seipi anginnya. Sekarang pertarungan berlangsung lebih sengit. Gadis itu tak henti-hentinya menyerbu. Jurus-jurusnya memang luar biasa. Kedua belah tangannya mengembang atau mengayun silih berganti. Karena cepatnya, hingga nampak tangan gadis liar itu seperti banyak sekali jumlahnya, dan bukan hanya sepasang. Kalau saja Arya Kamandanu tidak menggunakan aji seipi anginnya, tentulah dengan mudah gadis itu dapat membuatnya roboh dan terkapar. Mengapa kau tiba-tiba berhenti menyerang? Aku lelah. Kau pasti merencanakan siasat yang licik. Kau akan mencari kelengahanku, bukan? Tidak, aku benar-benar lelah. Jadi kita sudahi saja pertarungan ini. Iya, lebih baik begitu. Kita hanya akan membuang tenaga percuma. Kau memang aneh. Kau gadis paling aneh yang pernah ku kenal selama ini. Tiba-tiba saja kau menyerangku tanpa alasan.
Dan tiba-tiba pula kau berhenti dan menyudahi pertarungan. Apa maksudmu sebenarnya? Kau cerewet. Rasa ingin tahumu besar sekali. Pergilah sana. Cepat pergi. Jangan ganggu aku lagi. Baiklah. Kalau kau menganggap kehadiranku ini mengganggu, baiklah. Aku akan pergi. Tunggu. Kau benar-benar akan pergi? Tentu saja. Untuk apa aku di sini? Toh kau sudah mengusir aku, bukan? Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau pasti akan melaporkan pada Rangga Lawe tentang diriku. Melapor? Iya. Aku tidak tahu apa maksudmu. Kau jangan berlagak bodoh. Kau pasti disuruh Rangga Lawe mengikuti aku. Jangan mungkir. Tunggu sebentar. Jadi kau mencurigai kehadiranku di sini? Aku harus selalu siap dan waspada. Aku tidak bisa mempercayai begitu saja orang yang baru ku kenal. Kau keliru. Kedatanganku ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Gusti Rangga Lawe. Dan kau tidak usah cemas. Gusti Rangga Lawe sekarang sedang dalam perjalanan menuju kota Kediri. Lalu, apa maksudmu mengikuti aku? Aku hanya penasaran saja. Bohong. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Apa aku tidak boleh mengenalmu? Siapa tahu kita bisa bersahabat dan saling tolong-menolong jika mendapat kesulitan di tengah jalan. Bukankah lebih baik bersahabat daripada bermusuhan? Apa aku bisa mempercayai kata-katamu? Itu terserah padamu. Kau boleh percaya, boleh juga tidak. Baiklah. Untuk sementara, aku percaya padamu. Mari ikut aku. Kemana? Ikut saja. Apakah ini bukan suatu perangkap? Bukankah kau ingin mengenalku? Nah, kalau begitu, ikutlah aku. Baiklah. Untuk sementara aku percaya padamu. Arya Kamandanu berjalan mengiringi gadis liar yang melangkah menyusuri sela-sela dinding batu padas. Tak lama kemudian, gadis itu berhenti di sebuah gubuk kayu yang beratap daun ilalang. Masuklah. Kita bisa menyelesaikan masalah kita di dalam. Ayo, masuklah. Kau takut aku akan memperkosamu? Kau tahu, bagiku, kau ini seorang laki-laki yang memuakan. Bahkan menjijikan, tahu? Lebih menyenangkan kuda yang kau tunggangi daripada kau sendiri. Sudahlah. Aku memang pemuda yang tidak menarik. Aku sendiri tidak pernah tertarik pada diriku sendiri. Apalagi orang lain. Apalagi gadis berandal dan liar seperti kau. Ayo, kita bicara di dalam. Apa yang kau pikirkan? Kau sudah lama tinggal di dalam gubuk ini? Ya. Gubuk ini adalah istanaku. Aku banyak mempunyai istana seperti ini. Aku adalah seorang ratu yang mendirikan istananya sendiri. Akulah ratu, sekaligus prajurit dan rakyat. Di manakah batas wilayah kerajaanmu? Oh, kerajaanku luas sekali. Saking luasnya, sampai tak ada batasnya. Ya, siapa yang bisa mengukur luas kerajaan seorang pengembara? Tentu saja tak ada yang bisa. Aku pun pernah menjadi seorang pengembara. Kau? Iya. Mengapa kau mengerutkan alismu? Kau tidak pantas menjadi seorang pengembara. Kau tidak mempunyai ciri-ciri seorang pengembara. Biasanya jiwa seorang pengembara sangat luas, bagaikan samudra tak bertepi. Tapi kau kelihatan lesu, murung. Kukira kau pemuda yang kurang sehat. Iya, dia benar. Aku pemuda yang kurang sehat. Aku sakit. Aku lemah. Dan aku tidak berdaya. Kau melamun lagi? Iya.
Aku sedang berpikir tentang dirimu. Pertama kali aku melihatmu di rumah minum. Kau kelihatan sangat aneh dengan dandanan seperti itu. Pakaian serba hitam dan selendang berwarna kuning. Tapi kau nampak jauh lebih aneh setelah kutemui di sini. Di istanamu yang juga tidak kurang anehnya ini. Ya, mungkin di matamu atau di mata orang-orang aku tampak aneh. Tapi aku sendiri biasa-biasa saja. Kau mempunyai orang tua? Sekalipun aneh, aku bukanlah seorang manusia yang lahir dari sebongkah batu. Tentu saja aku mempunyai orang tua. Siapa namamu? Kau punya nama bukan? Namaku jelek, Sakawuni. Sakawuni? Iya. Nama itu tidak jelek, cukup bagus. Di mana rumahmu sebenarnya? Aku dilahirkan dan dibesarkan di desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Cukup jauh dari sini. Lalu mengapa kau sampai pergi meninggalkan rumah orang tuamu dan mengembara tidak tentu tujuan yang pasti? Siapa yang berkata bahwa aku tak mempunyai tujuan yang pasti? Oh, jadi kau mempunyai tujuan, mempunyai alasan maka sampai menjadi seorang ratu pengembara? Marilah aku jelaskan sambil makan. Aku lapar. Aku masih menyimpan beberapa potong daging burung. Kita bisa membakarnya dan menyikatnya bersama-sama. Kau nyalakan apinya. Aku benci para pejabat pemerintah Singasari. Aku akan bunuh mereka satu persatu dengan tanganku sendiri. Mengapa kau membenci mereka? Karena mereka sewenang-wenang. Mereka orang-orang sok pintar, sok kuasa. Mereka banyak membuat rakyat kecil menderita. Dan akulah salah satu di antara rakyat kecil itu. Tapi bukankah sudah banyak para pejabat pemerintah Singasari yang terbunuh ketika terjadi pemberontakan dari gelang-gelang? Iya, tapi belum semuanya. Dan masih ada satu orang yang kuincar dan harus kubunuh dengan kejam. Siapa orang itu? Tak perlu kau tahu siapa orang itu. Pokoknya dia aku anggap manusia paling kejam, paling bengis, dan juga paling hina. Barangkali dia jauh lebih hina daripada anjing jalanan. Orang itu pasti telah membuatmu menderita selama ini. Oh, aku tidak pernah merasa menderita. Aku hanya menaruh dendam. Bukankah orang yang mempunyai rasa dendam adalah juga orang yang menderita? Entahlah. Tapi aku tak pernah berpikir begitu. Oh ya. Apakah sudah cukup? Masih ada yang ingin kau tanyakan padaku? Kau belum menjawab pertanyaanku yang pertama. Mengapa kau menghadang jalanku dan mengapa tiba-tiba pergi? Semula aku ingin mengucapkan rasa terima kasih padamu. Karena kau telah menyelamatkan nyawaku. Maksudmu ketika kau bertarung melawan Gusti Ranggalawe? Iya. Ranggalawe itu memang hebat. Ilmunya tinggi. Hampir saja kerisnya menghujam ke tulang igaku. Lupakan soal itu. Beliau pasti tidak akan sampai hati membunuh seorang gadis. Dia akan menyesal. Seharusnya dia membunuh aku. Sebab kalau tidak, suatu saat nanti, akulah yang akan membuatnya terkapar menjadi mayat. Gadis ini sungguh-sungguh liar dan berandalan. Sangat jauh berbeda dibandingkan Meisin. Meisin juga mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan. Tapi dia tetap seperti layaknya seorang wanita. Wajahnya membayangkan seorang ibu atau seorang istri. Lembut dan penuh kedamaian. Tapi gadis liar ini, benar-benar perempuan berandalan. Sinar matanya berapi-api. Tak ada keramahan, tak ada kelembutan. Kemana dia? Sakawuni! Sakawuni! Dasar gadis liar. Sakawuni!
Arya Kamandanu bangkit dan melangkah ke arah sela-sela batu padas. Dia memeriksa hampir semua sudut di sekitar bukit batu itu. Tapi Sakawuni tetap tak bisa ditemukannya. Pada saat kembali ke tempat semula, ke dalam gubuk kayu, dia menemukan selembar daun rontal yang tergeletak di atas lempengan batu pipi. Dia menuliskan pesan di lembaran daun rontal ini. Kamandanu, kalau kau kerasan tinggal di gubukku ini, tinggallah di situ sesuka hatimu. Aku ada urusan yang jauh lebih penting daripada duduk-duduk bersama seorang pemurung seperti kau. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Suatu ketika, kalau ada kesempatan, aku pasti akan membalas budi baikmu. Benar-benar gadis liar dan aneh. Sakawuni. Kau liar, kau berandalan. Tapi sekilas aku dapat melihat ada semacam penderitaan yang sangat dalam terbias di balik sinar matamu yang buas seperti burung elang. Arya Kamandanu lalu berjalan pelan-pelan meninggalkan gubuk. Dia mendapatkan kudanya masih di tempat semula. Dunia ini memang aneh. Banyak berisi hal-hal yang aneh. Orang-orang yang aneh. Biarlah. Biar saja dunia yang aneh ini berjalan seperti adanya. Aku tidak mau ikut campur. Tapi, bukankah aku ini kalau dipikir juga aneh? Bagaimana aku bisa sampai di tempat ini? Daripada keluyuran tak tentu arah begini, lebih baik aku kembali ke Kurawan. Senja semakin tua ketika Arya Kamandanu mengaburkan kudanya meninggalkan bukit-bukit batu. Mendadak dia mendengar derap kuda yang lain di jalan setapak di bawahnya. Hai! Sakawuni! Tunggu! Tunggu! Sakawuni! Arya Kamandanu mempercepat lari kudanya. Binatang itu melompat-lompat bagaikan dikejar hantu menyusuri jalan setapak. Tapi akhirnya, Arya Kamandanu hanya bisa menemukan kegelapan. Karena derap kuda itu sudah tak terdengar lagi. Sudah lenyap di dalam gelapnya malam yang mengalir turun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.